Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan materi mengenai budaya politik. Pertama, pengertian budaya politik. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Budaya politik merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan praktik yang berkaitan dengan politik dalam suatu masyarakat. Ini mencakup cara pandang masyarakat terhadap pemerintah, hukum, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Budaya politik terbentuk dari sejarah, tradisi, pendidikan, dan pengalaman politik yang dialami oleh masyarakat. Beberapa ahli memberikan definisi budaya politik sebagai berikut. Menurut Rusadi Suminatapurma, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Menurut Alan R. Bali, budaya politik adalah susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Dan menurut Austin Raney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa batasan konsep tentang budaya politik. Yang pertama, konsep budaya politik lebih memberikan penekanan pada perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan. Yang kedua, hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Ini artinya pembicaraan tentang budaya politik tidak pernah lepas dari pembicaraan tentang sistem politik. Yang ketiga, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen budaya politik dalam tataran masif atau mendeskripsikan masyarakat suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Yang keempat, konsep budaya politik adalah terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh masyarakat termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam budaya politik terdapat dua komponen utama, yaitu sikap politik dan partisipasi politik. Sikap politik mencakup keyakinan dan nilai yang dianut oleh individu atau kelompok tentang isu-isu politik. Sementara itu, partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga negara, seperti pemilihan umum, demonstrasi, atau aktivitas sosial lainnya. Dengan memahami pengertian budaya politik tersebut, kita akan memperoleh dua manfaat, yaitu yang pertama, sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntunan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap sistem politik itu. Yang kedua, hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggeseran politik dapat dimengerti. Budaya politik ini sangat penting karena dapat mempengaruhi stabilitas dan dinamika suatu negara. Masyarakat yang memiliki budaya politik yang kuat cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik, serta lebih menghargai demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut saya, budaya politik yang sehat dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan memahami dan menghargai peran masing-masing individu dalam proses politik. Kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan inklusif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendidik diri sendiri dan orang lain tentang nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik yang positif. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe budaya politik. Tipe-tipe budaya politik ini terbagi menjadi dua poin. Poin pertama bersikap berdasarkan sikap yang ditunjukkan, yaitu ada dua poin. Poin pertamanya, budaya politik militan adalah sikap dan pola perilaku dalam politik yang ditandai oleh penggunaan metode yang keras, agresif, dan seringkali ekstrim untuk mencapai tujuan politik. Poin yang kedua, budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Poin yang B, berdasarkan orientasi politik, menurut Gabriel Amon mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut.
Poin pertama, budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan relatif rendah. Dengan kata lain, budaya politik parokial ini menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil. Contohnya provinsi. Poin yang kedua, budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih pasif. Contohnya, warga biasanya tidak banyak terlibat dalam kegiatan politik seperti pemilu, diskusi kebijakan, atau protes karena mereka merasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan politik. Poin yang ketiga, budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Contohnya pemilu yang diadakan setiap 5 tahun baik di tingkat nasional maupun daerah. Menunjukkan bagaimana warga negara secara aktif ikut serta dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Poin yang keempat, budaya politik campuran atau mixed politik kultural, yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe budaya politik dari poin 1 sampai 4 ini. Dalam sistem ini, sebagai masyarakat bersikap pasif dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, seperti dalam budaya politik parokial dan kaula. Sementara sebagian lainnya aktif dalam proses politik seperti memilih pemimpin dan mengkritik kebijakan, seperti dalam budaya politik partisipan. Contohnya di beberapa daerah terpencil di Indonesia, kesadaran politik masih sangat terbatas dan mereka cenderung mengikuti pemimpin lokal atau elit politik tanpa banyak terlibat secara aktif dalam proses politik. Ini menunjukkan adanya elemen budaya politik parokial dan kaula. Namun di daerah lain, terutama di wilayah perkotaan atau yang lebih maju, warga negara lebih aktif dalam pemilu. Contohnya mengkampanyekan calon yang didukung atau ikut serta dalam gerakan politik seperti demonstrasi yang mencerminkan budaya politik partisipan. Menurut Clifford Geertz, seorang antropolog berkebangsaan Amerika, mengemukakan tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, yaitu poin satunya budaya politik ambangan, yaitu budaya politik ini masyarakat yang lebih menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap roh halus yang dapat memengaruhi hidup manusia. Seperti masyarakat ambangan sering berafiliasi dengan partai semacam PKI dan PNI. Poin yang kedua, budaya politik santri, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, seperti contohnya partai PKS, PKB, PPP, dan lain-lainnya. Poin yang ketiga, budaya politik priai, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Kelompok priai sering dikontraskan dengan kelompok petani, di mana kelompok priai dianggap sebagai kelompok atas menempati pekerjaan sebagai birokrat atau pegawai pemerintah. Contohnya yaitu Partai PNI yang sekarang mereka berafiliasi dengan Partai Golkar. Budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 budaya politik, yaitu poin pertama, budaya politik apatis, di mana masyarakat merasa acuh, masa bodoh, dan pasif dalam politik yang ada di Indonesia. Dan poin yang kedua, budaya politik mobilisasi, di mana masyarakat didorong atau sengaja dimobilisasi. Dan poin yang ketiga, budaya politik partisipatif, yaitu di mana masyarakat aktif dalam memilih politik yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, tipe-tipe budaya politik dalam masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem politik yang berlaku. Oleh karena itu, tipe-tipe budaya kelompok dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Masa Orde Lama. Pada masa ini, budaya politik yang berkembang berada di bawah pengaruh dominasi agama Islam yang merupakan agama mayoritas dari masyarakat Indonesia. Menurut Deliarnor, umat Islam di Indonesia secara politis sering terlibat kontroversi teoritis dan ideologis, baik dengan pihak nasional, sekuler, maupun antar sesama umat Islam sendiri. Perpecahan komunitas Muslim ini melahirkan kebangkitan berbagai partai politik dengan pola multipartai, yaitu partai politik saat itu terbagi menjadi 2, yaitu poin satunya partai yang menganut asas politik agama,
seperti partai keagamaan, misalnya Partai Masyumi, Partai NU, Partai PSII, dan Partai Perti. Dan poin keduanya Partai Nasionalis dan yang menganut asas politik sekuler, seperti Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Pada poin yang kedua, pada masa Orde Baru, kebudayaan politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan otoritarian yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kontrol ketat atas partisipasi politik warga negara. Kebudayaan politik yang berkembang pada masa ini sangat terbentuk oleh hubungan antar negara dan masyarakat, di mana pemerintah memainkan peran dominan dalam kehidupan politik, sementara partisipasi masyarakatnya masih dibatasi. Poin yang ketiga, masa reformasi. Reformasi lahir di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap keliruan politik yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia dan berupaya mengubah tatanan kehidupan budaya politik yang kondusif, transparan, dan inklusif dengan tetap mempertahankan pola multipartai, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan partai pada masa Orde Baru. Pada pelaksanaan pemilu pada tahun 1997 diikuti oleh 48 partai politik. Dalam pelaksanaannya, reformasi melahirkan euforia politik yang kebablasan sehingga melahirkan perubahan perilaku politik yang anarkis, peranan legislatif yang lebih dominan dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Oleh karena itu, semua pihak dituntut untuk lebih menyadari akan pentingnya nilai-nilai kesatuan karena dengan adanya berbagai kepentingan yang berbeda sangat memungkinkan lahirnya berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Perilaku politik yang dijalankan harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku, termasuk pendayagunaan lembaga negara yang ada sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing sehingga diharapkan dapat melahirkan budaya yang diharapkan. Baik, selanjutnya ada sosialisasi politik, yaitu budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya yang dilakukan melalui berbagai tahap dan dilakukan oleh bermacam-macam agen seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, lingkungan pekerjaan, media massa seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan internet. Akan tetapi, menurut saya, proses politik atau pendidikan politik di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan civil society, yaitu suatu masyarakat yang mandiri yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebih-lebihan. Ada beberapa alasan utama mengapa pendidikan politik di Indonesia tidak memberikan peluang yang cukup untuk memunculkan civil society, yaitu diantaranya adalah yang pertama, dalam masyarakat kita, anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan yang mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib anak, merupakan dominan orang dewasa, dan anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah atau universitas banyak ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga. Demikian juga keputusan tentang pilihan jodoh si anak. Akibatnya, anak akan tetap bergantung kepada orang tua, tidak hanya setelah selesai pendidikan, tetapi juga setelah memasuki dunia kerja. Berbeda sekali dengan di barat sana, anak diajari untuk mandiri dan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut hal-hal tertentu. Di barat semakin bertambah umur, semakin sedikit bergantung kepada orang tua. Sementara itu di Indonesia sering tidak ada hubungan antara bertambah umur anak dengan tingkat kebergantungan kepada orang tua, kecuali anak-anak sudah menjadi orang seperti kedua orang tuanya. Yang kedua, ada tingkat politisasi. Sebagian besar masyarakat kita sangat rendah. Kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan sebagainya tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi karena mereka lebih terpaku pada kehidupan ekonomi daripada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana publik tentang hak kewajiban itu warga negara, hak asasi manusia, dan sejenisnya bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu, tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tahap bersifat kognitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu,
Wacana tentang kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut masalah-masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting untuk mereka karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga, ada setiap individu berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan proses penanaman nilai-nilai keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas bahwa setiap individu wajib mengikuti produk pendidikan, yaitu P4. Individu sejak usia dini sudah dicokoki dengan keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa, yaitu mengikuti P4 sejak memasuki SLTP, SMU, perguruan tinggi, dunia kerja, dan sebagainya. Proses pendidikan politik melalui media massa sedikit lebih terbuka dan individu dapat dengan leluasa untuk menentukan pilihannya menyangkut informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya. Selanjutnya adalah budaya politik di Indonesia. Budaya politik di Indonesia adalah aspek penting dalam memahami dinamika sistem politik dan interaksi antara warga dan pemerintah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, minat terhadap studi budaya politik Indonesia cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah pendekatan kultural yang sering dianggap terlalu fokus pada satu kelompok etnis dominan, yaitu etnis Jawa, yang seolah tidak mewakili kompleksitas dan pluralitas yang ada di Indonesia. Di sisi lain, pendekatan ekonomi politik yang lebih struktural yang menyoroti aspek ekonomi dan institusi politik lebih diminati, khususnya sejak dekade 1980-an. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Farba, budaya politik dapat diartikan sebagai pola orientasi individu terhadap sistem politik yang meliputi 3 dimensi utama, yaitu yang pertama adalah 1. Orientasi kognitif. Ini adalah tingkat pemahaman individu tentang sistem politik, bagaimana institusi bekerja dan peran mereka di dalamnya. Yang kedua ada orientasi afektif. Ini merujuk kepada perasaan atau keterikatan emosional individu terhadap sistem politik. Yang ketiga ada orientasi evaluatif, yang dimana melibatkan kemampuan individu untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik, institusi, dan pelaku politik. Ketiga orientasi ini membentuk 3 tipe utama budaya politik. Yang pertama itu ada budaya politik pariokal, di mana orientasi kognitif rendah dan masyarakat tidak memiliki harapan atau keterlibatan dalam sistem politik secara langsung. Biasanya budaya politik pariokal ini terjadi pada masyarakat tradisional yang jauh dari pusat kekuasaan. Lalu yang kedua ada budaya politik subjek, di mana orientasi afektif dia lebih dominan, tetapi masyarakat hanya berperan sebagai subjek yang tunduk pada otoritas tanpa banyak berpartisipasi. Yang ketiga ada budaya politik partisipatif, di mana orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif kuat dan masyarakat aktif terlibat dalam proses politik sehingga memiliki kontrol untuk pemerintah. Dalam konteks Indonesia, budaya politik yang dominan di masa lalu seringkali disebut sebagai budaya politik Jawa. Budaya ini sangat dipengaruhi oleh konsep hierarki kekuasaan yang kuat, dan kekuasaan dalam budaya politik Jawa dianggap sebagai sesuatu yang bersifat konkret, tetap, dan terpusat terhadap figur-figur tertentu yang memiliki legitimasi simbolik. Pengaruh budaya Jawa ini sangat mencolok ya, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, di mana struktur kekuasaan itu lebih menekankan pada hubungan patron klien. Nah, apa sih hubungan patron klien itu? Hubungan patron klien itu adalah fenomena politik yang umum ditemukan di Indonesia. Patron atau biasanya adalah tokoh politik atau penguasa memberikan perlindungan dan sumber daya kepada kliennya, atau disebut dengan di situ masyarakat. Dan sebagai imbalannya, klien memberikan dukungan politik, loyalitas, dan bantuan lainnya kepada patron.
Hubungan patronase ini mencerminkan karakteristik dari sistem kekuasaan tradisional yang masih hidup di tengah modernisasi politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, fenomena patronase ini semakin dipertegas dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Ali Murtopo dan B.J. Habibie yang memainkan peran sebagai middleman atau perantara antara elit politik dan dunia bisnis. Mereka tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi kepada aktor-aktor yang mendukung rezim. Hal ini sejalan dengan konsep neopatrimonialisme, di mana institusi negara terlihat modern secara struktural, tetapi dalam praktiknya dikelola secara personal dan informal oleh para pemimpin yang seringkali mengaburkan batas di antara kepentingan publik dan pribadi. Max Weber itu mendefinisikan neopatrimonialisme sebagai sistem di mana kekuasaan negara dijalankan oleh individu atau kelompok kecil yang memanfaatkan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti keputusan politik dan ekonomi yang diwarnai oleh kepentingan pribadi para elit politik daripada kepentingan masyarakat luas. Sistem seperti ini memungkinkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa berkembang terutama pada masa Orde Baru. Nah, pada saat yang sama, civil society atau masyarakat sipil di Indonesia mengalami hambatan dalam berkembang. Civil society adalah komponen penting dalam demokrasi di mana masyarakat secara independen dapat mengorganisasi diri untuk menyeruakan aspirasi dan kepentingan mereka. Namun dalam budaya politik yang dikuasai oleh patronase dan neopatrimonialisme tadi, partisipasi dari masyarakat sipil itu dibatasi. Pendidikan politik yang ada pada masa itu juga cenderung bersifat doktriner, lebih fokus pada indoktrinasi ideologi Pancasila daripada mendorong partisipasi aktif dan kritis dari masyarakat. Nah, reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam budaya politik di Indonesia. Setelah jatuhnya Orde Baru, terjadi proses yang namanya itu demokratisasi yang lebih terbuka, di mana masyarakat mendapatkan lebih banyak ruang yang besar untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, pola-pola patronase dan neopatrimonialisme ini tidak sepenuhnya hilang. Banyak aktor politik yang masih mempertahankan praktik-praktik lama ini, meskipun dengan cara yang lebih terselubung dan lebih tersembunyi. Nah, tantangan di masa kini adalah bagaimana Indonesia dapat melepaskan diri dari sisa-sisa budaya politik lama yang bersifat patrimonial dan lebih mengembangkan budaya politik yang partisipatif. Di era demokrasi ini, partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, untuk mencapai ini diperlukan juga usaha bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, dan civil society untuk membangun kesadaran politik yang lebih luas dan lebih kritis. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari keterbatasan civil society pada masa Orde Baru. Contoh nyatanya itu pada masa Orde Baru, organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah itu dibungkam. Salah satunya adalah peran LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers. Misalnya majalah Tempo pada tahun 1998 dibredel atau dilarang terbit karena memberitakan dugaan korupsi terkait pembelian kapal bekas dari Jerman Timur oleh pemerintah. Selain itu, ada peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 adalah protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing. Namun gerakan ini ditindak keras oleh militer. Nah, di sini pemerintahan Orde Baru itu mempraktikkan kontrol ketat terhadap masyarakat sipil, membatasi kebebasan ekspresi dan berorganisasi untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Ini menunjukkan orientasi budaya politik subjek di mana rakyat hanya menjadi subjek yang tunduk, bukan peserta aktif dalam proses politik. Salah satu contoh lagi itu ada fenomena politik uang dalam pemilu. Ini contoh nyata pada pemilu tahun 2019, banyak laporan tentang praktik politik uang di berbagai daerah. Salah satu contohnya itu ada di Sumatera Selatan, di mana ada laporan bahwa beberapa caleg atau calon legislatif membagikan uang tunai kepada masyarakat untuk mendapatkan hak suara. Dalam praktik ini itu caleg bertindak sebagai patron yang memberikan uang terhadap calon pemilih atau klien agar mereka memilih caleg tersebut. Nah, meskipun di Indonesia sudah memasuki era demokrasi, fenomena politik uang ini menunjukkan bahwa budaya patronase itu sebenarnya masih ada sampai sekarang juga. Pemilih masih melihat pemimpin politik sebagai patron yang akan memberikan keuntungan pribadi bagi mereka daripada wakil rakyat yang akan bekerja untuk kepentingan umum. Baik, sekiranya itu saja penjelasan tentang budaya politik di Indonesia dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.